Pemirsa, kasus OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah membuat kita bertanya-tanya ya. Rohidin yang mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Bengkulu ditangkap hanya beberapa hari sebelum hari pencoblosan Pilkada 27 November nanti. Nah, lalu bagaimana nanti jika ia menang dalam Pilkada? Apakah otomatis gugur atau ada proses lagi berikutnya? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Perludem Haikal. Saya sapa. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Haikal. Apa kabar? Sehat selalu ya? Selamat malam Mas. Waalaikumsalam Mas Yudi. Baik, kami juga sudah mengundang Ketua dan Komisioner KPU, Mas Haikal dan juga pemirsa, namun sayang mereka belum memberikan respon. Baik, Mas Haikal, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, apakah OTT ini akan berpengaruh terhadap pencalonan Rohidin Mersyah dan pasangannya Meriani di Pilkada Bengkulu, Mas? Ya, tentu kalau kita melihat ya, tentu dengan penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan di beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, hal itu menyebabkan KPU itu tidak lagi memiliki waktu untuk kemudian melakukan perubahan terhadap surat suara. Artinya surat suara yang tetap mencantumkan yang bersangkutan dengan pasangannya di dalam pemilihan Gubernur Bengkulu ini akan tetap digunakan di dalam pada tanggal 27 nanti. Namun apakah kemudian pencalonannya juga dibatalkan? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pilkada, ya memang tidak ada kemudian aturan yang mengharuskan KPU membatalkannya gitu ya. Yang ada malah kemudian diatur terhadap calon kepala daerah atau kandidat calon kepala daerah yang kemudian berstatus tersangka di dalam proses penyelenggaraan pilkada itu akan tetap tidak dicabut status pencalonannya, namun kemudian apabila nanti terpilih atau potensi terpilih, maka kemudian akan ada proses yang harus dijalani. Apabila statusnya tetap menjadi tersangka, maka yang bersangkutan tetap akan dilantik, namun apabila kemudian statusnya berubah menjadi terdakwa, itu akan dilakukan pemberhentian seketika setelah dilakukan pelantikan. Hal itu kemudian diatur secara jelas di dalam pasal 164 ya Undang-Undang Pilkada. Dan kami juga melihat bahwa kalau kita merefer kembali ya, mengingat kembali berbagai proses-proses pilkada di tahun-tahun sebelumnya, memang hal seperti ini kan bukan pertama kali terjadi. Misalnya di tahun 2018 KPK juga pernah menetapkan status tersangka terhadap calon Bupati Jombang dan juga calon Bupati Subang yang pada saat itu juga berasal dari petahana. Dan mekanisme ini yang kemudian digunakan untuk tetap menjalankan ya proses yang kemudian sudah berjalan di dalam penyelenggaraan pilkada ini. Artinya jika ada pertanyaan mengenai kertas suara pencoblosan, itu berarti tidak harus dirubah oleh KPU daerah Bengkulu karena itu tetap sah ya? Karena dalam undang-undang juga tidak mempermasalahkan hal itu ya, Mas? Ya, jadi karena penetapan status tersangkanya ini sudah di dalam proses penyelenggaraan pilkada, dan apalagi itu terjadi beberapa hari ya sebelum pelaksanaan pemungutan suara, artinya kan logistik itu sudah dicetak, logistik itu sudah didistribusikan, dan hanya tinggal diantar saja kepada TPS-TPS ataupun kepada kelurahan-kelurahan. Nah, artinya memang tidak ada lagi waktu yang cukup untuk kemudian melakukan perubahan terhadap kertas suara tersebut, maka kertas suara yang sudah dicetak tersebut itu akan tetap digunakan. Terlebih seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam Undang-Undang Pilkada sendiri sudah diatur bahwa apabila di dalam proses penyelenggaraan pilkada itu salah satu misalnya atau ada pasangan calon yang kemudian ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum, maka ada mekanisme yang bisa dijalankan. Salah satunya seperti tadi itu, mekanismenya adalah dengan tetap ya mengikutkan yang bersangkutan ke dalam proses pemungutan suara, namun kemudian apabila nanti terpilih yang bersangkutan itu akan diberhentikan apabila statusnya sudah berubah menjadi terdakwa atau dalam konteks ini sudah masuk ke dalam proses pengadilan gitu. Berarti itu sudah ada aturannya ya, Mas Haikal. Artinya ketika sekarang prosesnya terus berjalan, meskipun dia sudah tersangka, tapi ternyata pemenang, itu tetap berjalan seperti proses mekanisme sebelumnya. Apabila terdakwa, baru masuk ke mekanisme yang lain. Ya, memang aturan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Selain tetap ya, walaupun tetap bisa mengikuti proses, tetap bisa berkandidasi,
namun memang ada kewajiban bagi KPU untuk kemudian menginformasikan. Jadi bukan berarti ketika yang bersangkutan tetap dipersilahkan ikut dan juga kemudian kertas suara yang tidak diubah, itu tidak ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Tetapi KPU memiliki kewajiban untuk mengumumkan bahwa calon nomor sekian yang bersangkutan ini sudah kemudian ditetapkan atau telah ditetapkan menjadi tersangka oleh misalnya dalam kasus ini adalah KPK. Nah, informasi itu yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat mengetahui bahwa walaupun surat suara yang tidak berubah, tetapi masyarakat diberikan informasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang tersangka dan sedang dalam proses menjalani proses hukum, sehingga itu menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk kemudian apakah ingin memilih ataukah tidak. Dan kalau kita lihat lagi di dalam undang-undang, kalau kami ya menilai dengan adanya ketentuan di pasal 164 itu memang menjadi jalan keluar, karena kita harus memahami bahwa ada anomali yang mungkin terjadi di masyarakat, terutama pemilih di Indonesia ya. Walaupun misalnya sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan adalah bermasalah hukum ya, masalah secara hukum, tetapi kita tidak bisa menutup mata tetap ada yang ingin memilih ya yang bersangkutan, dan mungkin saja itu berujung kepada kemenangan gitu. Sehingga pasal 164 tadi seperti yang saya jelaskan bahwa mengatur apabila yang bersangkutan yang sedang menjalani proses hukum tersebut menang, maka ada proses yang harus dijalani, yaitu apabila sudah masuk ke dalam proses pengadilan atau sudah ditetapkan jadi terdakwa, maka seketika setelah beliau yang bersangkutan itu dilantik, itu akan diberhentikan. Oke, berarti KPU atau penyelenggara pemilu harus menginformasikan ya Mas ya, bukan membatalkan hasil pemilu tersebut apabila tersangkanya menang. Benar. Jadi bukan hasilnya yang dibatalkan, namun kemudian ketika dia nanti, karena kan dalam contoh dalam kasus ini kan yang tersangka kan hanya satu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika yang bersangkutan seandainya nanti menang, beliau tetap dilantik, dan apabila statusnya sudah menjadi terdakwa, seketika setelah dilantik itu akan diberhentikan. Dan itu akan ada proses penggantian kepala daerah yang kemudian akan berjalan di sana. Dan kemudian ya kembali lagi bahwa penyorotan terhadap kasus ini menurut kami tidak hanya berkaitan dengan apakah ini akan batal ataukah tidak. Tetapi dalam konteks itu lebih luas bahwa ini juga menjadi potret praktik-praktik penyalahgunaan sumber daya negara itu memang nyata dilakukan dan akan semakin besar potensinya ketika yang berlaga adalah seorang petahana gitu. Jadi memang prosesnya itu sudah aturan hukum kita sudah menjamin dan juga sudah cukup mengakomodir kebutuhan-kebutuhan apabila terjadi kasus-kasus seperti ini. Nyata dan lumayan agak bikin resah juga Mas, karena ketika kemarin KPK mengumumkan uang-uang itu digunakan untuk kepentingan pilkada dan juga bahkan ada amplop dengan gambar paslon. Dan gimana tanggapannya Perludem? Ya, tentu ini yang kemudian selalu kita ingatkan ya, bahwa apalagi di pemilu Februari kemarin kan isu terkait dengan penyalahgunaan sumber daya negara ini sangat masif ya. Ada banyak sekali, walaupun ya kita pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tidak terbukti, tapi potensi itu tetap ada. Dan inilah adalah bentuk bukti ya bahwa penyalahgunaan sumber daya negara itu sangat potensial terjadi mendekati masa-masa pemilu ataupun pilkada. Dan itu akan semakin besar potensinya ketika yang melakukannya, yang berlaga adalah petahana atau orang-orang yang didukung oleh petahana. Oleh karena itu bagi kami, langkah seperti apa yang dilakukan oleh KPK ini adalah langkah yang sangat baik, dan tentu tidak boleh hanya berhenti di dalam kasus-kasus tertentu saja. Tetapi ini harus kemudian dilihat sebagai suatu fenomena yang mungkin secara umum atau secara global terjadi ya. Sehingga Bawaslu harus bekerja sama dengan KPK ketika menemukan dugaan-dugaan atau temuan-temuan awal, harus berkoordinasi agar kemudian proses hukumnya itu bisa dilaksanakan. Karena kami juga memahami keterbatasan yang dimiliki oleh Bawaslu itu seringkali menyebabkan proses hukum yang harusnya bisa berjalan, namun kemudian sulit dilakukan karena kekurangan bukti dan sebagainya. Baik, satu lagi Mas Haikal. Ini kemarin pengacara dari RM ya, saat di KPK dia
mengkritik KPK melakukan tindakannya di masa tenang dan ini akan menguntungkan pihak lainnya. Tapi beberapa waktu yang lalu memang KPK pernah sih menyampaikan bahwa mereka tidak akan terlalu melakukan tindakan-tindakan yang akan bisa mengunggulkan atau menguntungkan paslon lainnya, lawan paslon ya begitu. Nah, emang di masa tenang ini ada aturannya, Mas? Tidak boleh kita dari pihak penyelenggara hukum seperti KPK untuk melakukan tugasnya dan berpengaruh pada paslon di pilkada. Saya rasa itu merupakan satu pandangan yang keliru juga ya untuk mengatakan bahwa aparat penegak hukum tidak akan terlalu aktif misalnya untuk kemudian menggali dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum-oknum atau aktor-aktor yang berkaitan dengan pilkada. Kami menilai bahwa itu harus menjadi proses yang berbeda. Ketika memang ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan, dan itu bersifatnya adalah individu, jadi kita harus melepaskannya gitu. Jadi tidak bisa kita kaitkan karena dia individu. Misalnya seorang individu melakukan diduga melakukan perbuatan melawan hukum, lalu kemudian karena dia mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, maka tidak diproses gitu. Itu kan merupakan pandangan yang keliru ya. Artinya aparat penegak hukum tidak kemudian harus memikirkan apakah ini sedang berjalan pilkada atau tidak, tetaplah melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tanpa kemudian mempertimbangkan terlalu banyak hal-hal yang berkaitan dengan isu politiknya gitu. Apakah kemudian ini akan menguntungkan satu pasang calon dan tidak? Menurut kami yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian penegakan hukum itu dijalankan dan juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan ini memang adalah orang yang berproblematik terhadap hukum gitu. Baik, Mas Haikal, terima kasih banyak sharing wawasannya untuk kita semuanya. Tentu saja kita berharap agar pilkada berjalan dengan lancar dan juga kita dukung KPK ya, karena ini uang kita semua yang digunakan kalau memang ada penyalahgunaan. Terima kasih Mas, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, terima kasih Mas Yudi.